Saudara dan saudariku yang terkasih, minggu yang ke-19 ini gereja merayakan hari raya Santa Maria diangkat ke surga yang mestinya jatuh pada tanggal 15 Agustus. Namun keagungan perayaan ini akhirnya gereja meletakkan perayaan Maria diangkat ke surga jatuh pada hari Minggu. Di mana letak keagungannya? Di mana letak keindahannya? Baiklah saudara dan saudari yang terkasih, saya akan membingkainya renungan ini dalam sebuah kisah berikut. Adalah seorang raja yang kaya raya, yang sungguh membanggakan dengan kuasanya, kekayaannya, namun semuanya itu bersumber dari hartanya, yaitu sebuah permata yang indah. Setiap hari dia selalu memandanginya, mengaguminya, dan membanggakannya. Namun ketika di saat sang istri berulang tahun dia akan persembahkan, ternyata permata itu ketika diambil jatuh. Dan akibat jatuh ini, permata itu tergores, cacat. Betapa sedihnya, seolah hidupnya tidak ada gairah sama sekali, karena tidak bisa memberi persembahan yang terbaik untuk sang istri. Apa yang dia lakukan? Dia panggil ahli-ahli permata di kerajaan, dan dia minta supaya salah satu dari mereka bisa memulihkan kembali keindahan permata itu. Yang terjadi apa saudara dan saudari yang terkasih? Tak satu pun sanggup. Mereka menyesal. Mereka pun juga ikut sedih. Baginda tetap dalam permenungan atas kesedihannya. Suatu saat datanglah seorang tua yang berpakaian lusuh, datang menghadap Baginda dengan mengatakan, "Baginda Raja, hamba juga ikut sedih melihat Baginda yang sedih. Maka perkenankan saya yang adalah pensiunan ahli permata di negara ini untuk membantu menyelesaikan persoalan Baginda." Sang raja membiarkannya, memberi kesempatan kepada dia untuk berbuat sesuatu. Kepada Baginda dia katakan, "Saya memang tidak bisa mengembalikan keindahan itu, tetapi saya akan membuat permata ini lebih indah dari aslinya." Maka saudara dan saudari yang terkasih, diukirkannya gambar mawar dalam permata itu. Luar biasa indahnya, jauh melebihi permata yang asli. Dan goresan dari permata itu menjadi tangkai mawar yang sungguh layak dipersembahkan bagi permaisuri yang sedang berulang tahun yang berbahagia. Para saudara yang terkasih, berkat kecerdikan, kepilaian sang ahli ini, hidup Baginda dipulihkan kembali kebahagiaannya, kekuasaannya, kemuliaannya. Demikian juga permata itu dibuat lebih indah dari aslinya, sekalipun itu sudah mengalami keretakan. Maria yang diwartakan dalam Injil dan dalam bacaan pertama dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi ibu sang penebus, adalah suatu panggilan yang luhur, kegembiraan yang luar biasa karena diberi hak istimewa untuk menjadi seorang ibu. Namun kepadanya juga tak lupa dianugerahkan salib. Kemuliaan disediakan padanya, tetapi juga penderitaan harus menyertainya. Tuhan memberikan panggilan kepada kita tidak serta-merta dengan kemudahannya, tetapi penderitaan dan salib selalu menyertainya. Kita melihat dalam bacaan pertama, lihat seorang wanita yang berselubungkan mahkota dengan 12 bintang, digambarkan begitu agungnya, begitu mulianya. Dia melahirkan seorang anak, dan di bawahnya anak itu diselamatkan dari naga, diberikan kepada tahta Allah. Tetapi kepadanya dia dilarikan ke padang gurun supaya dia menempati di sana untuk keselamatannya. Apa yang terjadi di dalam benak pemikiran sang penulis surat Wahyu ini? Di dalam benak sang penulis surat Wahyu ini yang adalah Yohanes teringat akan peristiwa Elia. Ketika pada saat itu Elia harus lari ke sungai Kerit karena dikejar-kejar akan dibunuh, maka di sungai itu dia dipelihara. Demikian juga ketika dia lari ke padang gurun, di padang gurun itu juga dia dipelihara oleh para malaikat. Mengingatkan juga kepada kita sekalian, saudara dan saudari yang terkasih, bahwa Maria bersama Yusuf
harus membawa Yesus lari ke Mesir, ke padang gurun dalam tanda kutip, supaya Yesus selamat. Inilah perjuangan sang wanita, inilah perjuangan Maria yang digambarkan dalam bacaan pertama. Dalam kitab Yohanes juga disiratkan di mana pada zaman Epifanes Antiochus, pada waktu itu orang-orang yang sungguh setia pada Taurat, orang-orang yang sungguh menyembah pada Allah dikejar-kejar, mau dibunuh. Dan mereka lari ke padang gurun untuk mengalami keselamatan karena dipelihara oleh sang malaikat. Demikian juga di zaman tahun 70-an Masehi, sebelum Yerusalem diporak-porandakan oleh Roma. Apa yang terjadi? Sebelumnya mengalami kekacauan yang luar biasa, revolusi terjadi. Dan itu sudah diingatkan, barang siapa mau menyelamatkan diri, dia harus lari keluar dari Yerusalem, pergi ke padang gurun. Dan mereka selamat di padang gurun. Mengingatkan kepada kita sekalian, saudara-saudari yang terkasih, gereja harus juga berani menarik diri ke padang gurun, supaya dengan kebisuannya itu kekuatan ilahi merasuki, sehingga akhirnya boleh kembali keluar dari padang gurun untuk memberi kesaksian hidup. Kita kembali pada bacaan Injil. Karena saudaraku yang terkasih, luar biasa agungan indahnya Kidung Magnificat yang dilukiskan dalam Injil. Di mana letak keagungannya? Di mana letak keindahan dan kebesarannya? Ada 3 revolusi yang menyertai kekuatan Injil ini. Yang pertama adalah revolusi rohani, revolusi moral, di mana di situ dikatakan bahwa orang yang congkak hatinya akan dicerai-beraikan. Jadi menjadi Kristen itu berarti harus berani mati dalam kecongkaannya. Artinya orang Kristen harus berani menyerahkan hidupnya, meletakkan hidupnya di sisi Kristus. Karena dengan demikian dia akan mengenal dirinya dan akhirnya dia mati dalam kecongkaan. Inilah Kristen sejati. Yang kedua, revolusi sosial, di mana dikatakan dalam Injil itu, dalam Kidung Magnificat, yang berkuasa diturunkannya dan yang rendah ditinggikannya. Jadi menjadi Kristen tidak ada yang lebih hebat, lebih berkuasa. Di hadapan Tuhan semuanya sama kedudukannya. Yang ketiga adalah revolusi ekonomi. Orang-orang non-Kristen mempunyai semangat besar untuk menumpuk harta kekayaan, tetapi menjadi Kristen harus berani, boleh menumpuk kekayaan, boleh bekerja giat untuk memperkayakan diri. Tetapi satu hal yang harus diingat, tidak boleh hanya untuk dirinya sendiri, harus ingat pada orang-orang di sekitarnya yang sungguh kekurangan, sehingga kekayaannya menjadi sarana untuk berbagi satu sama lain. Inilah Kristen sejati, dan inilah kekayaan, kekuatan, kehebatan, keagungan, dan keindahan Kidung Magnificat. Memberi masukan kepada kita, apa saudara dan saudari yang terkasih? Bacaan pertama dan bacaan Injil, kita harus berani sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepada sang arsitek hidup. Kalau iman kita mau agung, kalau hidup kita mau indah, biarlah Tuhan bekerja, karena Dia arsitek hidup kita. Maka bersama Dia kita akan mengukir hidup ini indah. Yang kedua, kita harus berani lari ke padang gurun untuk menarik diri dari keramaian, agar kita mempunyai kekuatan ilahi, sehingga kesaksian kita di masyarakat punya bobot dan punya kualitas. Karena dengan kekuatan ilahi, bersama kekuatan ilahi itu, kita menjadi rasulnya. Selamat dan berkat Allah menyertai kita. Amin.